Pada hari ini yang pertama, kemarin kita sudah mengagendakan bahwa lokmin bulanan di periode Desember akan dilaksanakan pada hari Sabtu. Akan tetapi karena ada kegiatan prolanis dan ada aspirasi dari peserta prolanis yang ingin kegiatan tersebut dilakukan di outdoor atau di luar daripada lingkungan Puskesmas Polo, sehingga kegiatan lokmin kita tunda atau kita undur di hari Selasa besok. Untuk kegiatan lokmin ini sesuai dengan alur kegiatan lokmin di periode Desember atau di akhir tahun, lebih kepada penilaian kinerja dari masing-masing bagian, baik itu UKM maupun UKP. Yang namanya penilaian adalah menilai progres antara target dan capaian yang sudah kita capai, dan juga rekomendasi dari persoalan yang kita hadapi dan alternatif pemecahan masalah yang diusulkan yang akan menjadi rencana untuk tahun 2023. Kemudian hal lain yang perlu kami informasikan pada pertemuan evaluasi KBK kinerja berbasis komitmen dari BPJS tentang kinerja kita Puskesmas Polo untuk masyarakat kita, terutama terhadap peserta BPJS. Dari hasil audit yang sudah dilakukan oleh BPJS, alhamdulillah kami mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih untuk tim KBK terutama dan untuk semua memberi pelayanan kepada peserta BPJS kita, baik itu pelayanan UKM maupun UKP. Untuk 4 bulan terakhir kita sudah mencapai 100% prestasi KBK kita. Ini bukan hal yang mudah Bapak Ibu sekalian, ini berkat kerjasama kita semua, terutama teman-teman tim yang menginput jumlah pelayanan, baik dari jumlah angka kontak yang sudah kita lakukan, kemudian rujukan non spesialis yang sudah berhasil kita turunkan atau kita minimalisir, dan jumlah prolanis yang terkendali yang sudah bisa kita kendalikan. Mudah-mudahan prestasi ini bisa lebih dipertahankan ke depan, sehingga untuk tidak hanya menjadi prestasinya puskesmas kita, satu-satunya puskesmas yang konsisten untuk capaian KBK-nya di 4 bulan terakhir adalah puskesmas kita, Puskesmas Polo. Jadi tidak ada naik turun untuk prestasi KBK. Kemudian untuk penilaian INM juga kita mendapat apresiasi dari Kepala Dinas yang diwakili oleh Bapak Sekdis kemarin. Satu-satunya puskesmas di wilayah Kabupaten Bima yang sudah menerapkan atau berhasil minimal menerapkan INM-nya, indikator manual mutu nasional. Jadi alhamdulillah ini juga menjadi hal yang positif, tinggal ditingkatkan lagi untuk penginputan INM-nya. Jadi sakit ini suatu hal yang sangat minimal, yang masih sangat sedikit diketahui oleh puskesmas yang lain, padahal kita baru melakukan presentasi dan latihan untuk mengisi aplikasi INM tersebut. Apalagi kalau ini sudah bisa dijalankan secara periodik, ini akan menjadi sumber pendapatan kita pada saat kita ditetapkan sebagai puskesmas BLUD. Kemudian disampaikan juga pada kesempatan itu bahwa per Januari 2021 kita akan ditetapkan sebagai sudah penetapannya, kemudian untuk perbuknya mulai ditetapkan di per Januari 2023 untuk pengelolaan BLUD-nya. Jadi perbuk tentang tata kelola BLUD akan dikeluarkan per Januari 2023 maksudnya. Kemudian hal lain yang dipermaklumkan pada pertemuan itu yang pertama untuk UHC. Jadi UHC Universal Health Coverage. Jadi kepesertaan JKN. Jadi ini bukan persoalan yang disebabkan oleh kita puskesmas, tapi lebih kepada kepesertaan BPJS kita yang cenderung menurun karena penetapan peserta BPJS dari pusat yang berubah. Jadi ada warga kita terutama yang kepesertaan JKN-nya dibayar oleh pemerintah, dalam hal ini JKN BPJS miskin. Jadi ada penurunan, sehingga untuk universal UHC kita cenderung menurun. Untuk itu diminta kepada kita, terutama puskesmas, untuk seluruh puskesmas terutama, untuk melaporkan update data kematian warga kita di masing-masing desa. Untuk ini saya tugaskan kepada Saudara Hendra Rudiansa, mulai hari ini mohon turun di semua wilayah desa untuk mendapatkan data warga yang sudah meninggal.
belum tercover kepesertaan BPJS yang sekarang masih terlaporkan masih hidup, sehingga itu akan menambah kuota bagi mereka yang akan nantinya ditetapkan sebagai penerima bantuan sosial ataupun kartu BPJS miskin dari pemerintah. Di samping itu juga akan mengupdate cakupan PK kita. Jadi kita masih terlapor bahwa ada warga yang meninggal tersebut, sehingga cakupan PK kita kalau ini bisa kita update, IKS kita akan naik dan jatah untuk kepesertaan BPJS bagi warga yang meninggal itu bisa kita usahakan, kita upayakan. Kemudian hal yang lain yang penting juga kami ingatkan bahwa sekarang jangan lagi pada saat warga kita atau masyarakat kita berkunjung ke puskesmas kita bertanya ada kartu BPJS-nya ataukah tidak. Yang harus ditanyakan sekarang adalah NIK-nya ataukah identitas apapun yang dia miliki yang di situ ada NIK-nya. Karena bisa saja kartu BPJS-nya ada, ternyata setelah kita cek di pinggir ternyata sudah tidak aktif. Karena sekarang semua kepesertaan itu berbasis NIK. Dan juga bisa saja ada warga kita yang tidak punya kartu, ternyata dia adalah peserta BPJS yang aktif. Untuk itu, untuk semua pemberi pelayanan, terutama kami sangat mengharapkan ini bisa diterapkan. Jadi jangan lagi menanyakan kartu BPJS ya. Dan resikonya untuk klaim pelayanan yang kita ajukan, bisa saja kartu BPJS itu tidak aktif. Mungkin kita tidak mencoba mengecek kartunya aktif atau tidak, tapi itu menjadi hal yang bisa mengantisipasi kita untuk bisa diklaim untuk setiap pelayanan yang kita ajukan. Kemudian hal lain juga karena ada persoalan pada saat pengajuan klaim tersebut kita harus menggunakan dokumen. Sekarang alternatif sudah diberikan oleh BPJS berupa dokumen ya dalam bentuk PDF. Jadi tidak lagi menjadi beban teman-teman, terutama ini saya evaluasi belum ada progres untuk pengajuan klaim ANC PNC-nya. Kalau seandainya hal itu disebabkan oleh kecil hati karena lebih banyak untuk fotokopi, mulai sekarang tinggal mendownload cam scanner-nya. Jadi download cam scanner, kemudian semua dokumen itu diberi nomor asalkan pengajuan itu rapi sesuai dengan nomor urutan register yang diregister oleh saudara penginduk nanti, jadi pengelola BPJS. Jadi teman-teman, dan menjadi catatan adalah kita jangan membiasakan mem-PDF-kan dokumen fotokopi. Upayakan dokumen yang di PDF-kan itu adalah dokumen asli. Sebisa mungkin ini tidak hanya pada saat pengajuan klaim, termasuk untuk urusan administrasi yang lain. Ternyata seperti itu, kita kadang untuk memenuhi persyaratan administrasi misalnya BPJS atau pengajuan apapun yang berkaitan dengan dokumen yang harus diupload, upayakan dokumen tersebut bukanlah dokumen fotokopi, tapi dokumen asli yang kita PDF-kan. Kecuali itu kita mengajukan manual, baru boleh memberikan dokumen berupa fotokopi. Kemudian untuk rekening promotif preventif, ternyata itu rekeningnya petugas Prolanis. Jadi diharapkan kepada Bruni nggak datang ya, atau nanti secara personil aja terhadap Bruni agar membuat laporan kasnya. Jadi untuk setiap klaim yang dibayarkan kepada siapapun penerimanya, jadi wajib dibuatkan laporan keluar masuknya anggaran yang diberikan kepada, terutama ini untuk Loko Prolanis. Itu mungkin beberapa hal yang perlu kami informasikan. Dan satu hal catatan penting tadi, mohon diingat, jangan lupa, jangan lagi mempertanyakan kartu BPJS, tapi tanyakanlah NIK. Dan hal yang penting bagi penanggung jawab bagian masing-masing bagian, agar memberikan setidaknya OJT lah terhadap petugas yang ada di hampir semua bagian yang ada, agar dapat melakukan pengecekan kartu BPJS melalui PIKER. Jadi jangan tunggu
misalnya di IGD jangan tunggu satu personil yang baru bisa dilakukan pengecekan. Semua petugas harus bisa melakukan kompetensi tersebut karena itu adalah bagian daripada tupoksi sebagai petugas yang ada di bagian yang ada di puskesmas. Mungkin itu saja. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama lo mic cek. Siap, gerak, balik kanan, lanjutkan. Meninggal sesuatu terakhir ya, Bil? Hah? Meninggal, orang meninggal enggak? Ya? Mana? Dan pila ko pula ka. Tidak meninggal. Dalam tahap apa itu? Iya. Tapi ya, ini NIK, 6 lagi yang format.